Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara semua, saudara-saudara umat muslim di Indonesia ini, semoga hari ini dan ke depan Allah merahmati kita, Allah merahmati bangsa ini. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara muslim semua, khususnya di Indonesia ini, bahwa ya hari-hari akhir ini, minggu kemarin, minggu ini kita disibukkan dengan isu makar dan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan ini, saya ingin melihat dari sisi fikih tentang makar dan kudeta ini terhadap pemerintahan yang sah saat ini. Dengan segala hormat kepada guru-guru kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia, sebetulnya saya menginginkan bahwa MUI mengeluarkan fatwa tentang ini, tentang makar dan kudeta. Tapi karena tidak ada fatwa dari MUI, insya Allah apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara muslim sekalian, khususnya di Indonesia, bahwa segala tindakan kita, apa yang kita lakukan, harus berdasarkan syariat. Makanya Islam ini juga dibangun atas dasar syariat. Kita tidak boleh berkehendak semau kita sendiri, yang akhirnya bisa menjerumuskan kita. Maka dalam kesempatan ini, saya ingin mengambil hukum fikih dari masalah makar dan kudeta ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Yang pertama, ya, makar dan kudeta ini, ya, menurut saya saat ini terhadap Presiden Jokowi adalah tindakan yang haram. Sekali lagi, makar dan kudeta untuk saat ini adalah tindakan yang sangat haram. Kenapa? Alasan pertama, bahwa pemerintahan Jokowi ini dibangun atas dasar proses pemilu yang sah. Meskipun ada yang tidak terima akhirnya ke MK, tapi tetap diputuskan bahwa pemenang adalah Presiden Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya, ini ada suatu proses yang suatu keniscayaan di dalam pemerintahan kita. Untuk keberlanjutan pemerintah adalah melalui sistem pemilu. Itu yang kita sepakati. Kalau kita ingin kembali ke sejarah, ya saya ingin ini diperhatikan juga terutama oleh saudara-saudara kita umat muslim yang pendukung khilafah. Anda harus ingat dengan sejarah ini. Pada waktu draft Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mau disahkan, umat muslim datang dulu ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
untuk meminta fatwa beliau, untuk meminta pertimbangan beliau. Apa fatwa beliau? Kiai Hasyim Asy'ari waktu itu, oke, ini dapat diterima, silakan lanjut. Artinya apa? NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibangun atas dasar persetujuan oleh ulama-ulama kita pada waktu itu. Dengan keilmuan beliau, Kiai Hasyim Asy'ari sudah menyetujui bahwa umat Islam saat itu menerima NKRI ini. Itu yang harus diingat. Ya. Maka kita sebagai penerus, sebagai umat muslim, tidak boleh berkhianat terhadap apa yang sudah diputuskan oleh pendahulu kita, oleh ulama kita. Ingat, ya, ini pelajaran buat saudara-saudara kita, terutama yang pendukung khilafah. Kita tidak boleh menjadi pengkhianat terhadap apa yang sudah diputuskan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Dan ini sangat dilarang dalam Islam. Kita sudah menerima NKRI ini sebagai dasar, sebagai kita berhubungan dalam ukhuwah watoniyah kita. Itu yang pertama. Ya, dari proses itu, dari proses kita berkesebasaan itu, pemilihan presiden adalah sesuatu keniscayaan. Untuk keberlanjutan berbangsa ini, setiap 5 tahun diadakan pemilu. Dan Presiden Jokowi adalah pemenang dari pemilu dari proses ini. Makanya, beliau adalah ulul amri minkum. Ya, beliau adalah pemimpin kita. Yang kedua, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, yang ketiga ini. Ya. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, taatlah kepada pemimpin kalian. Nah, sebatas mana kita taat kepada pemimpin? Di dalam kitab Imam An-Nawawi menyebutkan kita harus taat kepada pemimpin dalam hal satu, pemimpin tidak melarang kita dalam melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, pemimpin tidak melarang kita dalam hal melaksanakan rukun iman. Kalau dua itu kita tidak dilarang, haram bagi kita untuk menyelisih pemimpin. Sekarang kita lihat rukun Islam. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Semua tidak dilarang dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan pemerintah membentuk badan-badan tertentu untuk membantu misalkan penyelenggaraan haji. Pemerintah membentuk badan tertentu di bawah Departemen Agama. Kemudian yang kedua, rukun iman. Pemerintah tidak melarang kita melaksanakan rukun iman ini. Makanya kalau dalam hal ini terpenuhi, kata Imam An-Nawawi, haram bagi kita untuk menyelisihi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini yang harus dicamkan oleh saudara-saudaraku umat muslim. Yang ketiga, kita tidak boleh melawan pemimpin yang masih sholat bersama kita. Ini yang kalau teman-teman sekalian pernah mendalami hukum fikih, pasti sudah tahu hukum ini. Kita tidak boleh melawan pemimpin yang masih sholat bersama kita. Kata Rasulullah, ada suatu pemimpin
kemudian pemimpin ini tidak sukai, kemudian Umar berkata, apakah kita harus mengkudeta pemimpin ini? Kata Rasulullah, la maqamu fikumus sholah. Jangan, selama pemimpin itu masih sholat bersama kamu. Ya, saya punya cerita menarik. Saya bersaksi bahwa ini adalah kebenaran demi Allah Ta'ala. Demi Allah Ta'ala saya bersaksi bahwa ini kebenaran. Biasanya saya setiap pulang kerja, saya melewati tol Jagorawi. Tol Jagorawi sekitar kilometer 7. Sekarang ada masjid, kalau nggak salah masjidnya namanya Masjid As-Sifa, saya lupa. Dulu musola kecil, kemudian sekarang dibangun masjid agak besar dan bagus. Saya biasanya sholat maghrib di situ. Karena mungkin hal-hal tertentu, maka teman-teman biasa menunjuk saya untuk menjadi imam. Saya tidak mengira Bapak Jokowi setiap pulang ke Bogor selalu mampir di masjid tersebut untuk sholat maghrib. Saya pernah mendapati beliau sholat maghrib di situ 2 kali. Pada waktu saya menjadi imam, pada waktu saya salam, saya melihat di belakang saya ada Pak Jokowi dan pengawalnya sedang menjadi makmum yang masbuk. Dari situ saya meyakini bahwa beliau adalah muslim yang taat. Yang keempat, Rasulullah bersabda, kalau sudah ada pemimpin, maka haram bagi umat Muslim untuk mengangkat pemimpin yang kedua. Jadi di dalam Islam haram ada 2 pemimpin. Nah, di Indonesia ini kita sudah menyetujui sebagai NKRI dari ulama-ulama kita pendiri bangsa, maka berdasarkan hal tersebut kita juga tidak boleh kalau sudah ada pemimpin mengangkat pemimpin lagi dengan istilahnya mengakar atau kudeta. Haram bagi umat muslim untuk mengangkat pemimpin yang kedua. Bahkan dulu, di zaman Rasulullah, di zaman sahabat juga, kalau ada yang begini, kepalanya dipenggal. Tidak boleh. Kalau sudah ada pemimpin, haram untuk mengangkat pemimpin lagi. Artinya kalau sudah ada pemimpin, dan pemimpin itu memenuhi kriteria tadi, tidak boleh haram untuk mengangkat pemimpin yang kedua. Ya, ini harus dicamkan oleh saudara-saudaraku umat muslim. Alasan yang kelima, di dalam qawaid fil fikih, kaidah-kaidah hukum fikih, disebutkan bahwa darul mafasid aula min jalbil masolih. Ya, menghilangkan mudorot itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Ya. Dalam situasi yang seperti ini, dalam situasi pandemi, dalam situasi yang menjelang krisis, semua negara-negara sudah krisis, maka segala tindakan yang menyebabkan mudorot harus dihilangkan, meskipun itu tujuannya untuk kemanfaatan. Ya, jadi kemudorotan itu harus dihilangkan. Ya, dalam
situasi seperti ini, bayangkan kalau ada orang-orang, saudara-saudara yang berbuat makar, mengkudeta pemerintahan yang sah, kacau bangsa ini. Akan terjadi perang saudara. Makanya saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku, umat muslim, terutama umat muslim Indonesia ini, berhati-hatilah terhadap isu-isu yang akan menyesatkan kita semuanya, yang akan membuat kita terbelah, yang akan membuat bangsa ini terpecah belah. Sadarlah wahai saudara-saudaraku, mari kita mengawal pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya sampai berakhir masa jabatan presiden dan wakil presiden. Kalau memang Anda tidak setuju dengan kebijakan Pak Jokowi, bisa berdiskusi, bisa disalurkan semuanya. Saya kira pemerintahan Jokowi tidak zalim. Saya sangat tahu kebijakan beliau. Tidak usah saya sebutkan di sini. Banyak kebijakan Bapak Jokowi yang sudah banyak bermanfaat. Mari kita dukung. Ya, saya mohon saudara-saudaraku umat muslim di Indonesia ini, hindarilah perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama. Karena nanti ingatlah bahwa di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua tindakan kita. Dalam video ini saya mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, inilah hukum syariat. Kenapa Islam itu dibangun atas dasar syariat? Karena kita tidak boleh berbuat semena-mena tanpa aturan. Ya, saya mohon umat muslim di Indonesia tetap bersatu padu, tetap mendukung pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sampai berakhir masa tugas beliau. Haram bagi umat muslim untuk makar dan kudeta. Demikian dari saya. Semoga Allah merahmatin kita. Semoga Allah merahmati bangsa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video ini bermanfaat, dapat diambil pelajaran buat kita, membawa kebaikan buat kita, membawa kebaikan buat keluarga, buat masyarakat, dan buat bangsa ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.